kita berharap bahwasanya kegiatan itu bisa menghasilkan publikasi yang nanti bisa juga diterbitkan pada tahun yang sama. Itu harapan kita. Nah, oleh karena itu, salah satu dari mungkin kendala-kendala yang akan kita hadapi di lapangan adalah saat ketika perubahan dari naskah ya, dari naskah yang kemudian nanti akan dipresentasikan menuju naskah yang akan ditulis dalam bentuk atau yang akan dimasukkan dalam publikasi, apakah itu khususnya IOP yang saat ini kita akan bicarakan. Ini tentunya kerjasama antara kami dari tim penyelenggara ICOBio dan juga Bapak dan Ibu sekalian sangat dibutuhkan. Dan oleh karena itu pada sore hari ini terima kasih nih Pak Windra, Bu Rika Rafiuddin dan juga Pak Jepri ya, dari tim yang sudah hadir pada kesempatan sore ini akan menyampaikan nanti tentang bagaimana upaya kita bersama di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan penerbit yang nanti akan mencoba menerbitkan hasil dari kegiatan kita yaitu IOP. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon supaya apa yang menjadi pembicaraan kita bersama hari ini ya, yang nanti akan disampaikan Bu Rika ya, Dr. Rika Rafiuddin, dan juga nanti difasilitasi oleh Pak Windra nanti untuk dicermati secara baik dan juga dipersiapkan sehingga kita semua bisa mendapatkan hasil yang optimal ya. Kami juga mungkin sebagaimana harapan kami bisa menerbitkan cepat, bahwa Ibu juga saya yakin juga nanti ingin memberikan tepat. Tapi lagi-lagi karena yang hadir ini adalah baru calon peserta ya, yang belum melakukan proses, mungkin ada yang sudah melakukan registrasi lanjutan dan juga tentunya nanti gongnya adalah pada saat hari H ya, ketika kita melakukan kegiatan ICOBio pada insya Allah 2-3 Agustus nanti. Tapi paling tidak kita menyiapkan dari awal supaya kita memiliki pandangan yang sama, memiliki pemahaman yang sama terkait dengan persiapan yang akan kita lakukan itu secara baik, sehingga kendala-kendala yang umumnya ya dialami para pelaksana seminar nasional internasional ya, ini bisa kita persiapkan dengan baik dan juga nanti akhirnya hasilnya juga baik. Sekali lagi terima kasih Bu Rika, Pak Windra, Pak Jeffrey ya, yang pada kesempatan hari ini mungkin hadir mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiskusi dan juga memberikan atau berbincang ya terkait dengan rencana kita. Kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang akan dibicarakan hari ini menjadi pegangan kita bersama ya, untuk nanti akan kita laksanakan secara baik dan juga semoga berkah. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Bagi kami adalah bagaimana supaya apa yang akan kita lakukan itu sukses insya Allah. Baik, mungkin demikian saja Pak Windra sebagai kalimat pembuka. Silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Hamim atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bu Rika, saya izin untuk share screen ya. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk guideline meeting hari ini sebetulnya nanti ada beberapa hal yang akan saya share selain informasi penting ya. Ini bisa dilihat informasi penting terkait ICOBio menerus ya. Informasi ICOBio itu ada di website biologi.ipb.ac.id. Nanti di page ICOBio mohon dicermati terus-menerus untuk melihat update-update informasi terbaru terkait ICOBio. Sedangkan untuk template guideline itu sebetulnya sudah ada Bapak Ibu ya, tetapi memang untuk guideline IOP proceeding itu sangat bervariasi bentuknya. Jadi mereka boleh menggunakan Times New Roman atau Times New saja gitu ya. Times New saja. Nah, dalam hal ini nanti kita akan menyelaraskan gitu ya, apa yang perlu kita gunakan gitu ya. Terus selain
guideline untuk IOP proceeding, kita juga meminta Bapak Ibu yang mau memasukkan di IOP atau publikasi di ICOBIO ya, untuk memasukkan publication ethics statement. Nah, ini representatif dari authors ya, yaitu corresponding author saja yang menandatangani. Jadi dengan menandatangani tersebut ya, hal tersebut author sudah setuju dengan apa yang ditetapkan gitu ya. Tentu saja ada satu lagi adalah full paper submission. Nah, full paper submission ini bisa dicek juga di informasi di ICOBIO. Ya, ini ada linknya. Nanti Bapak Ibu memasukkan di dalam full paper submission itu. Ya. Selanjutnya, ini full paper submission. Due date-nya udah 10 Juli, Bapak Ibu, jadi sebentar lagi ya. Sebentar lagi due date dari full paper submission. Ini ada di sini, tinggal diklik gitu ya. Nah, setelah full paper submission, jangan lupa juga untuk membayar payment, Bapak Ibu. Payment-nya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan, terutama kalau yang publikasi, menggunakan publikasi gitu ya, IOP publikasi di IOP, maka harus membayar sesuai dengan informasi itu. Nah, kita akan proses setelah 21 Juli, terutama yang sudah bayar ya, akan langsung diproses. Tetapi kalau yang belum bayar, kita tidak akan proses terlebih dahulu, gitu ya, untuk naskahnya, gitu. Tentu saja ini last payment ya. Jadi 21 Juli itu last payment. Setelah itu kita tidak akan memproses yang lanjutan-lanjutan. Jadi hanya memproses yang sudah submit dan juga yang sudah bayar. Jadi 21 Juli baru kita proses. Walaupun ya jika sudah masuk di sistem ini nanti chief reviewer, yaitu nanti tim dari proceeding akan mereview terlebih dahulu yang mana yang sesuai. Tetapi dalam proses review keluar itu mungkin setelah 21 Juli baru kita akan proses reviewernya, karena berhubungan nanti dengan sinkronisasi data gitu. Nah, untuk submission Bapak Ibu bentuknya adalah sebentar. Oke, Bapak Ibu, saya stop share, ganti share yang lain. Oke, ini ini untuk form pengisian submission-nya ya. Jadi full paper nanti full name corresponding author, nanti yang kita akan hubungi itu selalu corresponding author. Jadi kalau bukan corresponding author, mohon author yang bersangkutan menghubungi corresponding author untuk setiap komunikasi yang kita lakukan dengan yang corresponding author ya. Nanti first author mungkin akan berbeda atau tidak, silakan ditulis. Terus origin, institusi, phone number or corresponding authornya ya. Terus semua author juga dituliskan di sini, topik dengan title-nya ya. Setelah itu full paper submission bisa dimasukkan di sini, nanti ada guideline-nya, ini bisa kita buka juga ya. Di sini nanti dengan publication ethic form. Nah, ini publication ethic form bisa dibuka di sini gitu. Nah, nanti kalau setelah Bapak Ibu buka, oke,
Oke, mohon maaf sempat terlempar, Bapak Ibu. Berikut file yang harus diisi ya, yang berkaitan dengan publication ethic dulu ya. Nah, ini publication ethic statement. Di sini nanti title manuskripnya apa, autornya berapa, corresponding autornya siapa. Terus di sini menunjukkan bahwa naskah Bapak Ibu itu original ya, dan tidak ada plagiarisme gitu ya di dalamnya. Terus tidak ada manipulasi data dan lain sebagainya ya. Tidak ada redundant publikasi. Terus setiap authorship juga sudah sesuai gitu ya kontribusinya. Terus ada jika berhubungan dengan manusia atau subjek animal ya, itu juga statement bahwa sudah sesuai prosedur yang digunakan. Terus tidak ada conflict of interest ya. Dan terakhir ada proofread. Silakan Bapak Ibu memproofread English editing service gitu ya. Gitu. Baru setelah itu nanti bisa ditulis nama dengan address dari corresponding author dan ditandatangani di sini gitu ya. Nomor email juga dimasukkan di sini. Nah, ini adalah publication ethics statement di Cobio 2023. Jadi mohon nanti mengisi baru memasukkan di sini ya. Kalau tidak memasukkan, kita tidak akan proses juga untuk manuskrip yang sudah dimasukkan. Selanjutnya ada untuk guideline template, bentuknya seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di sini ya. Ini kita biasa menggunakan Times New Roman gitu ya. Besarannya juga bisa dilihat nanti oleh Bapak Ibu ya. Fontnya ini sama seperti ini ya. Terus abstraknya juga. Nah, di sini kita gunakan keyword Bapak Ibu. Selain abstrak juga ada keyword di bawahnya. Walaupun di template-nya nggak ada, tapi kita biasa menggunakan keyword. Jadi tambahannya adalah keyword. Berbeda dengan yang lain gitu ya. Kita menggunakan keyword. Introduction. Nah, ini juga perlu saya garis bawahi. Introduction biasanya untuk awal itu tidak ada indent Bapak Ibu ya. Di sini tidak ada indent, tetapi nanti setelah setelah paragraf kedua itu ada indentnya ya. Indentnya itu biasanya di sini ada tulisannya ya, sekitar 10 mili ya gitu ya. Nah, ini ada title-nya juga ya. Title-nya 17, terus kalaupun ada diskusi ya atau metode, di sini metode misalkan 2, nanti ada sub metodenya dibuat italic Bapak Ibu ya. Jadi 2.1 terus dituliskan subbab metode apa gitu ya di sini. 2, 3 juga sama gitu. Terus ini juga penulisan untuk author dibuat seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nama first name-nya itu cuma huruf pertama saja, terus last name-nya dituliskan seluruhnya gitu. Ya, nanti bentuknya seperti ini dan ditulis di bagian atas ini ya Bapak Ibu. Gitu. Terus formatting teks dan lain sebagainya. Nah, ini first paragraph itu tidak ada indent, tetapi setelah second paragraph, terus third paragraph itu ada indent 5 mm ya. Jadi kalau ini tidak ada indent, nanti paragraf keduanya indent sekitar 5 mm. Jadi mungkin di sini ya. Gitu. Jadi kalau ini paragraf 1, nanti di bawahnya paragraf 2 itu 5 mili menjorok keluar gini ya, ke sini, ke dalam sekitar 5 mm ini ya. Gitu. Terus ini kalau misalkan result dan discussion juga dipisah Bapak Ibu ya. Result nanti
bagian 4 ya, discussion nanti di bagian 5 misalkan ya. Nah, itu dipisah. Terus section 11 point time balls yang ini ya. Terus subsection 11 point time italic ya. Kalau tidak semuanya Times New Roman saja ya Bapak Ibu masukkan. Terus figure juga ya perlu dilihat, kalau bisa seperti ini Bapak Ibu, jadi menggunakan tabel ya agar rapi. Jadi buat tabel terus dimasukkan figurnya di dalam tabel tersebut, di bawahnya dituliskan judul figur gitu. Setelah itu tabelnya tidak perlu menggunakan garis gitu agar lebih rapi gitu ya. Kalau misalkan atas bawah bisa juga kanan kiri ya, kirinya gambar, kanannya itu penjelasannya gitu. Ini juga sama seperti ini, dibuat tabel saja ya. Terus yang tabel jelas ya seperti ini, nanti dibuat seperti ini justify-nya ya, dibuat justify, judulnya di atas. Ini juga bisa tabel, di atasnya juga dikasih kolom sendiri gitu ya untuk penulisan judul. Jadi lebih rapi gitu ya, dan sesuai dengan ukuran dari tabel tersebut. Nah, ini contoh-contohnya saja Bapak Ibu. Terus kalau ada tulisan-tulisan vektor dan lain sebagainya, harus sesuai dengan tulisannya di sini ya. Jadi memasukkan tulisan vektornya sendiri gitu ya, agar lebih rapi. Reference, nah ini reference, kita biasanya hanya menuliskan jurnalnya saja Bapak Ibu, menggunakan nomor juga ya Bapak Ibu. Ini nomor, jadi nanti citasinya menggunakan nomor gitu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Berdasarkan urutan pertama dia disitasi. Jadi kalau misalkan di pendahuluan sudah ada nomor 1, berarti ini adalah referensi nomor 1 gitu ya. Nah, ini kalau jurnal berarti hanya nama jurnalnya saja, terus volume ya, terus ada juga halaman gitu ya. Ini contoh-contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Tahunnya juga jangan lupa di sini. Ini juga reference book. Bisa dilihat di sini, ini contoh-contohnya. Kalau misalkan buku seperti ini, jadi menggunakan judul, setelah itu kota tempat publikasinya dengan publisher-nya apa gitu ya di sini. Kalau bisa pakai page-nya, page nomor berapa gitu ya di sini. Dan tentu saja untuk reference jangan lupa ya, kita ada minimal reference. Jadi kalau kurang dari 15 gitu, kita akan reject gitu ya, atau tidak akan meneruskan gitu ya. Jadi ada minimal reference. Kadang ada yang karena ini proceeding saja, ada yang cuma referensinya hanya 5 gitu atau 6 gitu. Nah, kita harapkan lebih dari 15 gitu ya, agar terstandarisasi gitu ya. Nah, tentu saja ada acknowledgement, mohon memasukkan acknowledgement dengan conclusion. Nah, kita juga menunjukkan conclusion untuk manuskripnya ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat bahwa Icobio sudah selama beberapa kali kita publikasi di IOP ya, dan insya Allah tidak ada masalah setelah kita review bersama oleh tim reviewer gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, ini yang dari Icobio tahun sebelumnya ya. Ini ada Japan Language Response dan lain sebagainya, ini ada di sini. Nah, ini bisa di-download oleh Bapak Ibu, terus dilihat pola publikasi di Icobio. Mungkin setiap
setiap conference akan berbeda-beda gitu ya bentuknya gitu. Nah, selain itu saya juga ingin menampilkan publikasi yang sudah publish ya tahun 2021. Ya, jadi 2018, 2021 kita sudah pernah publikasi lewat IOP gitu ya. Makin ke sini makin banyak, sebelumnya cuma beberapa puluh, yang kemarin itu hampir sampai 100 naskah yang sudah publikasi gitu ya. Nah, ini seperti yang dijelaskan, jadi yang tulisan ini tidak perlu ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu menambah-nambahkan ada tulisan international conference dan lain sebagainya. Ini jangan ditambahkan. Kadang ada yang terlalu kreatif dan kreatif dan juga ingin cepat gitu ya, jadinya dimasukkan ini. Padahal ini tidak perlu dimasukkan oleh Bapak Ibu gitu ya, karena nanti dari panitia yang akan memasukkan. Yang terpenting adalah naskah Bapak Ibu seperti ini ya, nanti judul, terus autornya. Nanti kalau ada corresponding author dituliskan, pasti ada ya, dikasih titik, terus titik nanti corresponding author, emailnya apa gitu ya. Email, baru setelah itu abstrak gitu ya. Abstrak, ada keyword, setelah abstrak itu ada keywordnya apa gitu. Ini contoh introduction, terus tadi ya, jadi tidak ada indent untuk paragraf pertama. Terus jangan lupa untuk memasukkan citasi, ini ada nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, ini nanti di reference dituliskan gitu ya. Nah, ini sampai ini titik, nanti ada material method, study area gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini indentnya 5 mm ya. Gitu ya, 5 mm untuk masing-masing paragraf setelah paragraf 1. Terus ini figure map-nya juga seperti ini ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ini dimasukkan ke dalam satu tabel, figure 1 ininya juga dimasukkan ke dalam kolom yang beda, row yang beda gitu ya, dalam satu kolom. Gitu. Field method, data analysis, result and discussion itu dipisah Bapak Ibu ya. Result di nomor 3 misalkan, nanti discussion di nomor 4 gitu. Terus ini tabel sama ya bentuknya. Kalau misalkan ada tambahan 3.2.1 itu juga sudah dicontohkan di template gitu ya. Ini terus discussion ada 4.1, 4.2 dan lain sebagainya. Ini conclusion, jangan lupa ada conclusion Bapak Ibu, jadi result, discussion, conclusion itu dipisah semua. Setelah itu baru acknowledgement. Setelah conclusion. Setelah acknowledgement baru reference ya. Reference-nya tadi menggunakan nomor dengan penulisannya ya seperti ini. Ini buku, contohnya ini buku. Terus ini jurnal gitu ya. Nah, ini minimalnya 15 Bapak Ibu ya. 15. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk untuk template guideline ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa coba didiskusikan. Sebelumnya mungkin ada tambahan dari Bu Rika, silakan Bu Rika. Bentar Pak, ini lagi jawabin chat. Sebentar. Oke, sekalian deh saya jawab. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Biologi, terima kasih sekali sudah sangat antusias ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan antusiasmenya ini terus ya sampai dengan publish begitu. Jadi alhamdulillah kita ini ada yang bertanya kapan terbitnya ya tahun ini gitu ya. Jadi seperti 2 tahun yang lalu. Jadi ICOBio kita ini bianual tiap 2 tahun bisa dicatat di di notes Bapak Ibu sekalian, sekitar bulan Agustus biasanya ya Pak Windra, Pak Hamim, Pak Jepri, kita akan terutama pada saat libur ya, dan juga karena kita invite banyak sekali kolaborator dari
luar negeri, kan mereka biasanya summer sedang libur ya, jadi itu akan lebih memudahkan untuk kita bisa saling berkumpul. Jadi silahkan Bapak Ibu dicatat bulannya ya, biasanya di awal Agustus. Nah, tadi terima kasih Pak Windra sudah menjelaskan banyak sekali, terutama terkait dengan formatting. Ya memang mungkin formattingnya itu agak jelimet ya, gitu, ada indent dan seterusnya. Tapi kami sudah menyediakan dari Earth itu juga sudah menyediakan template, jadi tinggal diikuti ya. Jadi ukuran dari atas berapa, semua ukuran-ukuran fontnya itu tidak masalah. Yang masalah sebenarnya adalah ini ada pertanyaan kalau untuk reference itu berapa tahun terakhir, tergantung dengan subjek Bapak Ibu sekalian. Kalau subjek Bapak Ibu sekalian molekuler yang sangat rapid sekali perubahannya, tentu saja itu paling tidak ya kalau bisa 5 tahun itu akan sangat lebih baik begitu ya. Tapi kalau topik Bapak itu adalah apa yang ekologi ya, ekologi itu kan tidak terlalu cepat perubahannya, itu bisa lebih lama ya. Tapi jangan sebisanya itu kita gunakan yang lebih recent ya, 5 tahun terakhir itu akan sangat lebih baik. Kemudian tadi apakah ada jumlah maksimum tabel dan gambar dibolehkan? Jumlah halaman ada berapa ya Pak Windra ya? Saya lupa. Apakah ada 12 kalau nggak salah ya, standar ya? 12. Iya, jumlah halaman sekitar 12 begitu. Kalau jumlah tabel itu tergantung dengan data Bapak Ibu sekalian. Boleh saya share screen juga, Pak? Bisa? Ya, silakan bentar, Bu. Oke. Bentar. Baik, tadi ada Bapak Ibu yang masih menanyakan informasi-informasi itu ada di mana. Silahkan Bapak Ibu memantau 3 kali dalam 1 hari juga boleh, pagi siang sore gitu ya. Apalagi kalau kita sudah demikian dekat dengan waktunya, dengan banyak deadline, ini akan banyak sekali perubahan. Seperti link ini juga sudah tampak ya Pak Windra ya, screen saya. Seperti link ini juga baru muncul ada pada biasanya malam ya, H-1 pukul 23 begitu, atau hari H-nya pagi sekali begitu. Nah, itu juga kami akan backup dengan email. Jadi Bapak Ibu juga memantau email Bapak Ibu yang digunakan pada saat pendaftaran sebagai corresponding author-nya. Jadi kita bekerja pada 2 platform tersebut ya, dari website dan juga dari email. Jadi benar-benar email itu harus benar. Jadi jangan sampai salah. Tadi masih ada yang menanyakan berapa biaya dan seterusnya, silahkan semuanya bisa dilihat di sini. Oke, kita sudah tadi masuk. Saya ingin bicara sedikit untuk tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, Prof. Hami menyampaikan apa sih lesson learn yang dari kami sebagai panitia proceeding, sebagai reviewer itu yang banyak sekali dihadapi ya. Nah, ternyata ini checklist kelihatan ya Bapak Ibu, nanti kami juga akan rapihkan, akan kami sampaikan. Masih ada waktu kemarin dan juga di abstrak ya, saya menolak ada 2 kemarin itu, bahwa abstrak itu kan kelihatan dari abstrak juga ya, bahwa itu merupakan suatu naskah review, bukan naskah research article. Kan kalau research article pasti ada imratnya itu ya, introduction, method, research, and discussion, seperti itu ya. Kemudian jadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya sampai ada kemarin pada saat review abstrak itu masih lolos gitu ya, mungkin dari reviewernya belum bisa mendeteksi bahwa itu adalah naskah abstrak yang berupa review. Jadi kalau memang Bapak Ibu akan memasukkan, itu harus memiliki imrat tersebut. Jadi saya tambahkan harus ada imrat ya. Imrat untuk Bapak Ibu yang scientific writing pasti sudah tahu ada I-nya dari introduction, kemudian M-nya dari method, R-nya dari result, A-nya itu kecil itu karena ada N ya. Jadi
benar-benar harus result dan discussion itu dipisah. Ya, failing in this part will be subjected for reject. Nanti kita bahas lagi itu. Karena banyak sekali waktu tahun lalu juga yang masih belum mengikuti. Jadi nanti ini akan spending time lagi mengubah memperbaiki. Jadi benar-benar harus result dipisah dari discussion. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada sekarang ini benar-benar sudah memisah ya, apalagi kan kita akan harus deadline-nya tanggal 10 ya. Tanggal 10 artinya 10 WIB gitu, atau kalau ya WIB pukul 23 ya bolehlah 23 berapa? 59 begitu ya Pak Jeffrey ya, Pak Windra ya. Tapi tidak akan lebih lagi begitu ya, untuk karena kita harus bekerja secara on time. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat, jadi ada IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion. Jadi benar-benar result dan discussion-nya tolong dipisah. Karena kami masih menerima banyak sekali result yang digabung dengan discussion. Oke, nah kemudian ini sudah saya tekankan, kami tekankan, should be separated with discussion. Ya, jadi tidak boleh digabung. Begitu. Jadi harus riset sendiri dan discussion sendiri. Jadi nanti yang pertama kali kami periksa adalah ini. Jadi ada discussion sendiri. Ini yang layar yang sebelah kanan juga tampak ya Pak Windra. Ada discussion sendiri dan juga ada bab result sendiri ya. Jadi bukan result dan discussion lagi. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke, nah yang sangat menyulitkan kemarin pada saat Bapak Ibu yang tahun 2021 ya, itu banyak yang menulis numbering itu dengan apa ya istilahnya, dengan menerjemahkan ya. Jadi misalnya di sini ditulis based on dalam kurung 11 begitu. Jadi ada kan kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya atau dalam menggunakan citasi yang menggunakan nama gitu ya, misalnya based on Kimura itu parameter tahun misalnya tahun 2018 begitu ya, itu ditaruh di tengah-tengah seperti itu. Nah, kalau dengan angka tidak bisa based on dalam kurung 11 ya, itu tidak bisa. Jadi harus semua angka itu reference yang dalam bentuk angka ini itu diletakkan di sesuatu tempat yang paling aman, memang paling akhir, atau di tempat yang memang sedang disitasi. Jadi misalnya ini, we use DNASP version 5 di sini 12. Nah, 12 itu adalah pustaka dari kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley segala macam itu sudah aman di situ sini ya jadinya. Oke. Nah, ini contoh yang sangat baik, minimum 15 ya. Jadi sudah ada 20 di sini. Oke, kemudian nanti saya akan bolak-balik ke bagian reference juga. Nah, kenapa? Karena ini semua kan EES IOP Environmental Science ini terindeks dalam Scopus. Jadi kami benar-benar sangat mempertahankan standar, karena IOP sendiri itu bisa menolak naskah pada saat misalnya kita masukkan katakan 80 naskah begitu. Kalau memang menurut IOP itu tidak standar itu dan itu terjadi, ada yang ditolak gitu jadinya. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hamim di awal, Ketua Ecobio 2023 kita, itu semua tidak terjadi. Jadi kita akan bekerja secara smooth ya, supaya semuanya berhasil. Jadi sekali lagi kita menggunakan numbering ya for references-nya ya. Jadi yang aman, place the number of at the end of the statement or end of the sentence. Ya, do not put as if you want to use the name of the authors. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya based on dalam kurung 1, itu nggak boleh seperti itu ya. Mudah-mudahan dari berapa peserta 40 yang ada sekarang ini itu sudah tidak ada yang melakukan. Kemudian yang kemarin kami juga harus banyak bekerja keras untuk memperbaiki adalah mengenai figures and tables. Figures and tables ini should be cited in a sentence
jadi harus ada sentence yang men-cited figures and tables Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, the sentence of the citation of the tables or figures itu should be placed prior to atau before the figures itself, ya. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa, tapi mungkin kalau ini coba ya, ambil dari awal. Nah, ini seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan kalimat citation-nya. Jadi ini table 1, kalimat mensitasi table 1-nya harus ada sebelumnya. Nah, ini benar. Ya benar karena sudah publish ya. Itu. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu akan bisa mengecek satu persatu gitu. Table 1 sudah disitasi belum ya? Saya sendiri kadang-kadang suka lupa dalam menulis. Nah, caranya adalah dengan mencek di dalam kalimatnya, di dalam narasinya ini, apakah sudah ada kalimat yang mensitasi table 1 tersebut. Terus Bapak cek, Bapak Ibu cek, misalnya table 2. Nah, ini table 2 sudah disitasi belum? Oh, sudah di sini. Begitu ya. Karena ini scientific writing standard, semua seperti itu. Publikasi dimanapun juga sama. Jadi saya menambahkan yang belum disampaikan tadi oleh Pak Windra. Oke, mumpung ini ada tabel. Nah, ini contoh tabel yang baik. Jadi garis itu hanya ada di head-nya saja, head of table. Yang species distribution gene bank ini, yang antara Selonia, Australia dan seterusnya ini garis-garis nggak usah digaris-garis lagi. Itu satu. Yang kedua juga yang vertikal tidak perlu. Ya. Kemudian yang ketiga garis terakhir saja di sini. Oke, seperti itu. Jadi bersih, rapi, simple dan mudah dipahami. Oke, kita kembali lagi ke tulisan yang saya katakan tadi. Figures and tables should be cited in a sentence. Tadi sudah. The sentence should be placed before the figures and tables. Kemudian you can check all figures and table whether have been cited by using. Saya biasa menggunakan misalnya dengan untuk di Word program pakai find. Kadang-kadang kalau kita lihat satu persatu kan susah ya gitu. Jadi kita gunakan find figure 1, terus lihat see what page of the sentence that cited. Jadi pertama kali sentence-nya yang sudah di cited-nya itu di halaman berapa, atau kalau mau pakai line number. Kemudian untuk figurnya itu sendiri sudah ada di halaman berapa gitu ya. Jadi semuanya rapi, sudah tersitasi satu persatu. And then do the same for all figures and tables. Tadi ada nanya figures and tables itu berapa maksimum, semuanya itu tergantung dengan kebutuhan data. Silahkan disampaikan untuk bisa menunjang. Jadi di dalam scientific writing yang utama adalah figure and table, itu yang terpenting. Narasi itu memberikan ringkasan, itu satu, kemudian memberikan guidance. Apa sih yang terpenting yang harus dibaca dari figures dan table tersebut. Tapi yang sebenarnya yang penting adalah data utama adalah pada figure dan table. Oh ya, ada satu lagi yang penting juga. Do not present the same data into figures or in table and figure. Jadi Bapak Ibu datanya satu, tapi kemudian disampaikan dalam tabel juga, disampaikan juga dalam figure. Jadi tampaknya banyak datanya, tapi setelah kita amati, oh ini datanya sama. Nah itu tidak boleh, ya. Oke, jadi itu harus tidak boleh dilakukan. Atau misalnya gambarnya dibuat yang satu dalam bentuk grafik, gitu, grafik batang, yang satu dibuat dalam pie, itu. Nah biasanya ini datanya sama, tapi kan kita mau melihatnya dalam bentuk yang berbeda, Bu. Tidak boleh. Ini aturan scientific writing, only present one type of data for a single datanya tersebut. Jadi tidak boleh double presentation. Kemudian, nah ini juga nomor 9, the sequence of result should be the same with the method. Ya, garis besar. Jadi kalau ini kebetulan contoh yang saya buka, saya tadi asal ambil aja mengenai DNA ya, itu
Jadi urutannya adalah sampling, kemudian DNA processing, dan seterusnya. Nah, pada saat hasil juga kita menyampaikan dalam urutan yang seperti itu. Jadi tidak berbeda dengan yang ada di method. Tapi kalau discussion itu kita tidak urut seperti method, tidak apa-apa. Discussion itu bisa dimulai dari novelitas data, novelty of the data, atau segala sesuatu yang Bapak Ibu mau tekankan. Yang mau ditekankan itu bisa. Jadi tidak harus need not the same sequence as presented in the result. Begitu. Jadi kalau discussion bisa gaya bebas tergantung dengan apa yang kalau biasanya kami mengarahkan untuk menyampaikan yang novelitas dari data Anda. Itu yang benar-benar di boost di awal. Nah, baru setelah itu prioritas data kedua yang lebih penting apa, ketiga apa, dan seterusnya. Walaupun mungkin dari metode itu akan muncul di metode yang terakhir misalnya, begitu ya. Silahkan Bapak Ibu membaca lagi apakah itu scientific writing dan bagaimana penulisan discussion. Kemudian saya mulai dari result karena memang di situ jangkarnya data kita ya, karena ya tujuan, judul semua bisa berubah kalau hasil kita ada sesuatu yang menyebabkan itu harus berubah. Nah, kemudian di sini tadi sudah saya sampaikan discussion, kemudian kita balik lagi ke depan. Nah, introduction itu diawali bukan literature review. Jadi bukan bercerita mengenai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan, tapi dimulai dengan background dan problems. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi masalah di sini, sehingga nanti reviewer juga akan lebih banyak melihat ke substansi. Ya, kalau ini kan lebih banyak ke how to write scientific writing kalau seperti ini. Jadi hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi. Selanjutnya yang juga sering kami dapatkan adalah metode itu tidak diberikan reference. Metode itu juga merupakan suatu hal yang Bapak Ibu harus berikan referensinya. Misalnya seperti tadi, we use DNASP version 5 yang pustakanya ada, gitu ya. Kemudian kita menggunakan program molecular evolution genetic analysis, ada pustakanya. Jadi semua diberikan pustaka. Intinya, yang sesuatu yang bukan milik Bapak Ibu sekalian, itu diberikan pustaka. Hanya bagian result yang tidak ada pustaka, tentu saja karena ini adalah milik Bapak Ibu sekalian. Jadi selain itu, apakah itu di introduction, method, apalagi discussion, itu semua ada pustakanya. Oke, kemudian method sudah. Title. Nah, title itu dalam scientific writing saya selalu memberikan maksimum 12 words, exclude dari ini apa? Preposition seperti itu. Jadi ini kan 1, 2, 3, 4, of the nggak hitung, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, lebih 1, 13. Begitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan, kadang ada yang sampai banyak sekali. Jadi sebenarnya sih maksimum 2 baris lebih sedikit kalau lihat dari judul dengan ukuran ini ya Pak Windra ya. Jadi Bapak Ibu bisa saling mengkoreksi nih nanti. Title sudah, kemudian abstrak. Nah, abstrak juga sama, tadi sudah disampaikan formattingnya oleh Pak Windra. Kemudian kalau abstrak juga sama, bukan langsung di aim of the study, bukan. Karena kita tidak mengikuti format seperti itu. Jadi bagaimana permasalahan itu tetap harus muncul di awal dari abstrak. Jadi sama dengan kalimat-kalimat yang ada di
permasalahan itu ada di dalam introduction, tapi oh iya ini dia. Tidak boleh menggunakan kalimat yang sama. Jadi tidak boleh do not aja. Do not auto plagiat. Apa itu auto plagiat? Jadi kalimat salah satunya adalah kalimat yang ada di introduction itu persis sama yang ada di abstrak. Jadi tidak boleh ada kalimat yang sama antara di abstrak kemudian di introduction, juga mungkin di publikasi Bapak Ibu yang lain. Begitu. Itu nanti akan terlihat nanti pada saat Turnitin. Oh iya, Turnitin belum ya Pak ya? Nanti kita yang lakukan Bu kalau Turnitin. Iya, Jadi tapi kalau udah tetap masuk saja, kita akan cek. tapi tetap saja mungkin Bapak Ibu diminta untuk melakukan Turnitin juga ya, biar bisa tahu juga. Silakan untuk mandiri mencek juga ya kesimilaritasan dengan apa manuskrip yang sudah ada ya. Kita akan buat lolos jika kurang dari 17% gitu ya. Similarity 17 Pak. Iya Bu. Oke, siap. Sudah. Oke, terima kasih Pak Windra. Similarity checking, silakan. Mungkin sekalian Bu Rika untuk yang abstrak. Yang abstrak ini kadang-kadang ada yang lebih dari 200 kata. Mohon dicek kembali jumlah kata gitu ya. Karena kita juga melihat jumlah kata maksimal itu 200 kata. Kemudian keywords. Oh ya, keywords sekalian ya. Keywords berapa? 6 ya. Keywords 6 ya, Pak? Ya, maksimal. Keywords 6 words. 6 words atau phrase. Phrase juga bisa ya, frase. Kami menganjurkan untuk membuat keywords yang tidak sama dengan judul. Atau 20% lah yang sama. Jadi dari 6 mungkin Bapak Ibu tetap mau ada yang 1 sama atau 2 sama dengan judul, silahkan. Tapi untuk searching engine itu akan lebih banyak nanti mendapatkan naskah Bapak Ibu kalau keywords-nya juga itu berbeda dengan keywords yang ada di judul. Begitu. Oke, ini Leicester Sunda. Oh, di sini juga nggak ada. Oh, ini beda semua nih. Genetic profile di sini tidak ada. Beda semua nih. Leicester Sunda. Kemudian ya, semua beda. Berarti ini 100% keywords berbeda. Berbeda dengan yang ada di judul. Oke, oh ya, ada pernah juga pengalaman tahun lalu itu Pak Windra kami naskah sosial ya, ada naskah ekonominya begitu. Nah, itu juga tetap harus menggunakan kaidah scientific writing yang secara baku begitu. Misalnya ada dari Bapak Ibu sekalian yang menulis mengenai ada wawancara seperti itu kan ya, nanti itu bisa juga masuk dalam Ecobio asal semuanya masuk dalam topik-topik tersebut. Oke, kemudian berarti dengan semuanya ini kami sudah menyampaikan baik dari mengenai teknik formatting yang tadi disampaikan oleh Pak Windra, juga yang sekarang sudah kami sampaikan. Jadi semuanya ditulis secara yang utamanya saja ya, yang utamanya, kemudian hasil utama,
dan seterusnya jadinya. Bisa juga di akhir memberikan suggestion, apa sih hasil penelitian ini ternyata bagi untuk konservasi dan seterusnya. Baik, Pak Windra, terima kasih. Saya stop share. Baik, terima kasih banyak Bu Rika untuk informasi ini. Nanti recordnya akan di-share. Silakan nanti Bapak Ibu cek kembali ya. Tapi kita tidak akan share tulisan yang tadi Bu Rika tulis ya. Gitu. Silakan dicermati di recording yang kita nanti akan share. Gitu ya. Itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait mungkin di sini juga bisa ya kita jawab dulu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di meeting chat ya. Untuk ini sudah dijawab oleh Pak Jeffrey ya untuk author. Jadi silakan nanti tidak perlu corresponding author yang presentasi, bisa first author, second author atau author yang lainnya ya. Tetapi yang mendapatkan sertifikat itu yang presenter saja, bukan semua author yang akan mendapatkan sertifikat. Jadi cuma satu author yang presentasi. Tetapi kalau author yang lain mau join untuk jadi peserta, silahkan menjadi peserta sebagai partisipan, bukan presenter, gitu ya. Nah, itu terus checklist writing tadi kita akan share untuk recordingnya saja, ya. Jadi catatan-catatan tadi bisa dilihat di recording. Terus jumlah halaman 12 itu termasuk daftar pustaka dan acknowledgement. Acknowledgement dulu baru daftar pustaka ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memperlancar Bapak Ibu sehingga mempermudah kami dalam mereview ya, dan juga memperlancar dalam proses editing ya, termasuk editing di dalamnya. Gitu. Kalau tidak, mungkin akan lebih lama lagi untuk proses publish-nya, karena setelah beres nanti kita akan submit ke IOP dan akan direview juga oleh IOP. Biasanya kalau misalkan sudah rapi semua naskahnya sudah sesuai formatnya gitu ya. Terus kita juga memberikan semua bukti-bukti dalam review, termasuk di dalamnya adalah corresponding dengan Bapak Ibu, itu akan mempercepat proses publikasi di IOP gitu. Mungkin itu saja. Ada lagi tambahan mungkin dari Pak Jeffrey? Pak Windra sedikit. Tadi benar sekali tadi menyinggung untuk review. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mudah-mudahan diterima naskahnya semua ya. Kemudian pada saat reviewing itu reviewer akan meminta untuk mengkoreksi begitu. Nah nanti di naskah Bapak Ibu bagian yang dikoreksi Bapak Ibu highlight dengan kuning ya, yellow highlight. Semua perintah itu ada nanti kami berikan. Jadi ini hanya mengingatkan karena nanti ini semua hasil review ini itu akan kami berikan ke ke IOP sebagai bukti bahwa ini benar-benar dilakukan reviewing secara profesional, benar. Oke, terima kasih Pak Windra. Terima kasih Bu Rika. Silakan Pak Jeffrey. Baik Pak Windra, terima kasih kesempatannya. Sebetulnya tadi secara garis besar sudah disampaikan oleh Bu Rika ya. Saya hanya ingin meng-highlight lagi bahwa Bapak Ibu harus rajin untuk visit website kami karena segala macam informasi yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sebetulnya sudah tercantum di website tersebut. Gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengunjungi website kami di website Ecobio tadi ya. Linknya sudah saya share via fitur chat. Kemudian hal-hal lain dalam waktu dekat ini memang timeline kita adalah pembayaran. Bapak Ibu mengingatkan lagi bahwa early bird itu berakhir tanggal 5 Juli dan kemudian nanti kalau sudah lewat 5 Juli maka Bapak Ibu wajib untuk membayar yang late bird. Nah, itu terakhir tanggal 21 Juli. Untuk nominalnya itu tercantum pada website dan Bapak Ibu seperti yang sudah kami sampaikan juga via LOE ya, via email LOE bahwa Bapak Ibu perlu untuk membayar sesuai dengan nominal yang sampai angka terakhir ya. Kita menggunakan kode unik 15. Nah, itu akan sangat penting untuk
pendataan pembayaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan nanti ketika sudah membayar, jangan lupa mengisi confirmation form. Linknya sudah kami kirimkan juga bersamaan dengan LOA. Dan yang perlu dicermati adalah kode abstrak itu akan selalu berlaku sampai hari H gitu ya. Jadi kode abstrak harus disimak di LOA dan nanti harus secara presisi ditulis sesuai dengan yang ada di surat ya. Kalau misalnya memang ada strip ya memang wajib harus ditulis stripnya. Misalnya BI strip 02. Nah, itu semuanya harus ditulis. Jangan sampai hanya ditulis BI 2 gitu. Nah, itu akan menyulitkan kami untuk mengkonfirmasi data dari Bapak Ibu sekalian. Itu saja Pak Windra dari saya. Hal-hal lain yang ingin ditanyakan Bapak Ibu silakan komunikasi via email kami, email panitia icobio.komite@gmail.com. Di situ secara reguler kami akan membalas email Bapak Ibu satu per satu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan IOP Guideline Meeting ya. Mudah-mudahan mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun manuskrip nanti sehingga tidak terlalu banyak perbaikan-perbaikan ya dari reviewer ataupun dari editor nanti. Baik, mungkin itu saja. Ada lagi Bu Rika dari Bu Rika? Sudah Pak, cukup. Baik, kalau begitu kita tutup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga lancar untuk proses submission dan juga penyusunan manuskripnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.